Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Despite the traffic and the weather condition, syukur alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk mengikuti acara dari pelatihan Yuk Paham Gastronomi Indonesia. Ya, yang saya hormati Prof. Nila, lalu Dewan Pendiri dan Dewan Pengawas Ibu Mimis, Ibu Hinda, Dewan Pakar kita, Ketuanya Pak Tommy, Prof. Haryono, dan Dewan Pengawas kita juga ada Pak Dadan. Terima kasih sudah hadir. Sudah lama tidak berkumpul bersama kita. Terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir. Lalu ada dari Youth yang dipimpin oleh Mas Gilang. Terima kasih bersama rekan-rekan Youth. Ada Mikara, ada Syafira. Dan yang terhormat dan terkasih Mas Sekjen, Ray, dan juga Bendum, Mas Erianto, dan Dewan Pengurus, seluruh Dewan Pengurus yang sudah hadir. Ada Wabendum, Mbak Lucy, ada Mbak Tuti, ada Mbak Nana, ada Mbak Shopin, lalu yang paling sibuk di IGC, Mbak Dewi, Wasekjen kita. Ya, dan tentunya ada perwakilan dari anggota kita tercinta, anggota IGC, Mbak Emily. Terima kasih sudah hadir. Kita juga masih menunggu ya dari teman-teman anggota IGC lainnya. Mudah-mudahan mereka akan segera sampai di sini. Dan juga di sini kita sudah hadir dari perwakilan dari Universitas Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan hadir. Iya. Dan juga dari Kan Makan ya, namanya Kan Makan. Iya. Terima kasih sudah hadir juga. Dan tentunya para pendukung acara kita dari Votile yang tadi sudah memberikan presentasi. Pak Agus, terima kasih banyak. Sudah diberikan tempat yang indah ini untuk kita dapat mengikuti acara pelatihan. Terima kasih. Dan juga dari Proklamasi Catering Mas Gilang. Terima kasih untuk makanan-makanan enaknya. Dan kuenya Prof, kalau perlu tahu ini kue baru malam ini dikeluarkan dengan warna barunya. Jadi mungkin warna-warna tahun ini ya Mas Gilang ya. Earth color katanya. Jadi kita yang pertama mencicipi kue-kue dari Proklamasi Catering dengan warna-warna barunya. Ya, lalu juga ada dari Mochicha ya. Mochicha juga nanti mungkin kita bisa mencicipi setelah acara. Masih ada mochi yang sengaja belum kita keluarkan ya Mbak Dewi ya. Nanti setelah acara dikeluarkan. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama malam ini berkumpul di sini untuk mengikuti sebuah pelatihan yang mungkin sangat penting ya, sangat penting sekali untuk IGC. Yuk Pahami Gastronomi Indonesia yang akan dibawakan nanti oleh Ibu Ari. Terima kasih Bu Ari ya, sudah berkenan. Bu Ari adalah dosen dari Universitas Jakarta. Universitas Negeri Jakarta dan juga Dewan Pakar IGC. Bu Ari bersama-sama para Dewan Pakar lainnya sudah banyak berkontribusi selama ini, selama IGC berdiri. Kita masuk dalam tahun keempat ya. Bersama-sama membuat buku Handrawina Adiboga Nusantara. Lalu juga substansi dari Museum Gastronomi Indonesia dan buku Tumpeng Indonesia yang sekarang ini masih dalam taraf terakhir ya, taraf terakhir.
Mudah-mudahan buku Tumpeng juga akan bisa segera terbit, menambah produksi-produksi dari Indonesian Gastronomy Community. Ya, pelatihan ini kenapa tadi saya sampaikan penting, karena memang kita sudah agendakan di setiap awal kepengurusan kita mengadakan pelatihan memahami gastronomi Indonesia. Mungkin bagi yang sudah mengenal untuk sekedar merefresh kembali, mengingat kembali mengenai apa gastronomi Indonesia. Tapi mungkin bagi yang baru-baru jadi lebih paham, lebih mengerti lagi tentang gastronomi sehingga tahu apa yang kita perjuangkan di Indonesian Gastronomy Community ini. Ya, memang di periode ini karena mungkin kita berdiri saat itu masih pandemi ya, jadi kita banyak kegiatan itu kita melakukan melalui webinar. Tapi karena sekarang alhamdulillah sudah membaik, jadi di periode ini kita akan lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Dimulai pada hari ini dengan pelatihan mengenai gastronomi Indonesia, nanti yang akan dilanjut dengan topik-topik lainnya. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena saya tahu pasti semua sudah tidak sabar untuk mengikuti pelatihan yang akan diberikan oleh Ibu Ari. Oh ya, saya perlu sampaikan juga bahwa di kepengurusan yang lalu, kira-kira 3 tahun yang lalu, acara yang sama sudah kita adakan juga. Saat itu yang memberikan presentasi adalah Prof. Murdiati Garjito. Prof. Mur tidak bisa hadir malam ini karena beliau sudah sepuh juga, sudah sepuh sehingga beliau tidak bisa hadir, tapi beliau menitipkan rekaman video berupa kata sambutan yang nanti akan kita putar untuk dapat kita dengarkan bersama-sama. Demikian dari saya. Selamat mengikuti pelatihan hari ini. Semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Udah. Ya, terima kasih Mbak Rosita yang baru hadir. Selamat malam. Ya, saya kembalikan ke Mbak Nana. Ya, terima kasih Bu Ria untuk kata sambutannya. Hadirin, kita akan saksikan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Murdiati Garjito. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada pengurus baru Indonesian Gastronomy Community yang telah membentuk pengurus baru dengan program kerja yang tentunya baru pula. Seperti pada waktu yang periode yang pertama, IGC mulai kegiatannya dengan pelatihan untuk memahami gastronomi terlebih dahulu bagi semua anggotanya. Tahun ini juga demikian yang akan dilakukannya. Saya kira ini merupakan langkah yang tepat. Mengapa? Karena ternyata gastronomi sebagai pengetahuan berkembang sangat cepat di luar dugaan bersama-sama dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Dan di Indonesia ternyata beberapa prioritas pengembangan cabang pengetahuan gastronomi itu terjadi dengan amat cepat. Saya masih ingat dulu berbicara gastronomi adalah membicarakan bagaimana terjadinya gastronomi di dunia barat, yang sekarang lebih tepat disebut dengan sejarah gastronomi dunia, yang tentunya menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang berkembang untuk
dunia di mana gastronomi tersebut dikembangkan. Baru setelah itu kita melihat bagaimana gastronomi Indonesia yang ternyata jauh berbeda dengan gastronomi yang dikenal sebagai gastronomi dunia. Periode kolonialisme pada waktu itulah yang menyebabkan kekacauan pemahaman gastronomi oleh masyarakat Indonesia, sehingga pandangan pun untuk kemajuannya menjadi tidak jelas. Akan tetapi, syukur alhamdulillah, dengan berkembangnya industri jasa boga, industri teknologi pangan, dan kebutuhan-kebutuhan tuntutan lain di bidang penyajian dan perjamuan makan, maka terbentuklah lebih jelas gastronomi Indonesia. Di luar dugaan, sejak tahun 2013, pada saat dicanangkannya pariwisata menjadi sebuah bidang ilmu baru di Indonesia yang perlu dikembangkan, karena memang akan membawa dampak tidak hanya perekonomian, namun peradaban yang berbeda dengan sebelumnya. Maka gastroturism berkembang menjadi sangat cepat. Tidak hanya itu, di dalam kebudayaan melakukan perundingan-perundingan yang dikemas dengan kata-kata diplomasi. Pengetahuan ini juga berkembang dan disadari bahwa peribahasa kuno bahwa cinta itu atau kepuasan itu datangnya dari apa yang masuk ke dalam perut kita, menyebabkan berkembangnya sebuah pengetahuan lain yang sudah lama berlangsung, tapi sekarang berkembang dengan amat cepat di Indonesia, yang pengetahuannya disebut gastrodiplomasi. Baik gastroturism maupun gastrodiplomasi berkembang dengan cara yang berbeda. Sungguh bukan main. Indonesia yang terkenal dengan sebutan Jamrut Katulistiwa dari aspek pariwisata yang tentunya dapat diklasifikasikan dan dikemas menurut minat wisatawannya masing-masing. Indonesia adalah sumber segala sumber dari berbagai jenis pariwisata, mulai pariwisata alam yang berbasis hutan, kebun, ataupun usaha pertanian, sampai dengan usaha yang berbasis lautan, sungai, ataupun danau yang memberikan bahan dan suasana yang berbeda. Maka berkembanglah gastroturism itu menjadi suatu tuntutan yang tidak bisa dihindarkan. Dan sekarang terlihat sumber daya manusia Indonesia terseok-seok mengikuti apa yang harus disediakan di daerah taman, geopark misalnya. Makanannya yang cocok yang bagaimana? Lain lagi bagi wisatawan yang berminat khusus seperti snorkeling, seperti diving, dan sebagainya. Tentunya membutuhkan
makanan-makanan yang sangat simpel, alami, tetapi sangat menyehatkan. Apakah Indonesia sudah siap dengan pengembangan-pengembangan ini? Karena ada, kemarin saya hitung, lebih dari 38 jenis pariwisata yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan basis gastronomi yang berbeda untuk masing-masing minat wisatawan. Kalau saya boleh melanjutkan kepada diplomasi gastronomi, maka hal ini berbeda karena kita harus belajar dengan siapa kita berhadapan, dalam suasana apa kita berhadapan, dan dengan tata cara apa yang sebaiknya kita lakukan agar supaya misi yang diemban dalam diplomasi itu ada hasil. Ini ya, gastronomi diplomasi yang berbeda pula dengan gastroturism. Sungguh suatu pengetahuan yang luar biasa yang harus dikembangkan oleh kita semua. Belum sampai di situ, sudah ada tuntutan lain, yaitu menduniakan gastronomi Indonesia. Nah, sekarang sudah ada pengetahuan baru tentang gastronomi Indonesia dengan berbagai basis biodiversity yang ada di Indonesia. Apakah biodiversity yang bersifat marine biodiversity, forest biodiversity, estate biodiversity, ataupun sweetwater biodiversity. Yang mana yang akan dikembangkan dulu? Ini menjadi tantangan kita semua. Nah, tentu saja tidak seperti 4 tahun yang lalu. Kalau pada waktu itu cukup seorang yang menjelaskan mengenai ini. Akan tetapi sekarang sekurang-kurangnya butuh 4 tenaga ahli yang bisa berbicara dalam konteks gastronomi yang berkembang selama akhir-akhir tahun ini. Demikianlah saudara-saudara sekalian, khususnya para dewan pakar, mari kita lebih jeli mengamati siapa-siapa yang tepat kita ajak untuk bersama-sama mengembangkan gastronomi atau secara bijaksana memilih gastronomi mana yang akan kita kembangkan terlebih dahulu, karena harus mengembangkan semua dalam sekali langkah saya kira amat sulit untuk diwujudkan. Nah, demikianlah tantangan di depan mata sudah menggunung. Tinggal bagaimana kita sekarang akan menunjukkan kedirian kita untuk menaklukkan gunung itu menjadi sesuatu yang indah, sehat, dan membentuk suatu kebajikan yang menghasilkan kebijakan di dalam kehidupan ini. Sekian sambutan saya. Semoga IGJ tetap maju dan menjadi pelopor untuk mempelajari atau mengembangkan gastronomi Indonesia. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan sambutan yang meriah untuk sambutan dari Profesor Dr. Insinyur Mudyati Garjito. Hadirin, kini tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan, yaitu kita akan dengarkan bersama paparan tentang pemahaman gastronomi Indonesia yang akan disampaikan oleh
Dr. Ari Fadiati Wirasutisna MSI. Beliau lahir di Jakarta tanggal 8 Mei 1958. Dan kegiatan beliau ini saya bacakan dulu, adalah dosen UNJ bersertifikat tahun 1982 sampai saat ini, Ketua Pusat Studi Wanita UNJ tahun 1997 sampai 2001, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan tahun 2001 sampai 2006, anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Kemendikbud tahun 2012 sampai 2017, Sekretaris Pengurus Yayasan LIA 2019 sampai sekarang, anggota Dewan Pakar Forum Program Studi Tata Boga Indonesia FPTBI tahun 2019 sampai dengan sekarang, anggota Dewan Pakar Indonesia Gastronomy Association atau IGA 2017 sampai 2019, anggota Dewan Pakar Indonesia Gastronomy Community atau IGC 2019 sampai 2023, dan sekarang beliau adalah Sekretaris Dewan Pakar Indonesia Gastronomy Community atau IGC tahun 2023 sampai sekarang. Kita berikan sambutan yang meriah untuk Ibu Dr. Ari Fadiati MSI. Kami persilakan. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang. Saya ini sebetulnya tidak pakar, cuma karena memang diminta, ya saya mencoba untuk menyampaikan berdasarkan pengalaman bergabung dengan IGC tahun 2019 sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah lebih jelas, bukan menambah lebih pusing, begitu. Ya, baik, saya berikan nama ini adalah Gastronomi Indonesia, kaya rupa, kaya rasa, dan kaya nuansa. Nah, saya mulai dari makanan, ya. Bahwa makanan itu adalah merupakan elemen vital dalam sebuah kehidupan. Ya. Kenapa dia dikatakan elemen vital? Ya. Yang pertama adalah kita lihat bahwa makanan itu merupakan representasi historis, tradisi, budaya. Ya. Kenapa kok historis? Karena makanan berkaitan dengan peristiwa sejarah. Ya. Kita lihat ini sejarah tentang gudeg, ya, di mana hidangan yang muncul saat pada waktu Panembahan Senopati mendirikan Kesultanan Mataram Islam lebih kurang tahun 15. Ya, saat membuka hutan di Alas Mentauk, ya. Saya pertama kali cerita dengar Alas Mentauk itu karena saya suka baca buku Api di Bukit Manoreh zaman dulu, ya, cerita serial, ya. Nah, kemudian yang dipenuhi pohon nangka dan kelapa. Kemudian diolah menjadi hidangan yang disebut hongudek. Lalu lahirlah, kok hongudek susah maka namanya menjadi gudeg. Nah, itu kenapa makanan menjadi representasi dari historis. Salah satunya banyak cerita tentang makanan kita, ya, makanan tradisional kita. Kemudian yang kedua adalah tradisi, ya, representasi tradisi karena memasak dari satu kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dengan menggunakan bahan pangan lokal setempat, kebiasaan setempat, bumbu-bumbu yang ada di tempat tersebut. Nah, sehingga menjadikan tradisi. Oleh karena itu kalau kita kenal rendang misalnya, rendang itu kalau dihitung jumlahnya sangat banyak. Karena rendang Padang nggak sama dengan rendang Aceh, nggak sama dengan rendang Batak, ya. Jadi dia punya kekhasan masing-masing. Walaupun secara ditarik garis merah, benang merahnya itu ketemu juga, tapi ada khasnya. Nah, kemudian yang kedua budaya, yang ketiga budaya. Warisan budaya dari sebuah kelompok masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya. Kita kadang-kadang nggak tahu, jangan ditanya ini sumbernya mana. Ya. Kemudian tahun berapa juga kadang-kadang tidak ada, karena dia memang diturunkan sedemikian rupa. Nah, kemudian mencerminkan asal usul.
nilai tradisi budaya suatu masyarakat. Nah, di sini saya ambil gudeg juga, masih karena contohnya di atas gudeg ya. Itu menggambarkan kesabaran. Kenapa sabar? Masak gudeg tuh nggak bisa kayak seperti masak capcay. Ya. Harus 1 malam. Kalau mau gudegnya yang kering, warnanya sampai kehitaman begitu ya. Jadi perlu sabar. Kemudian butuh teliti. Karena kalau tidak teliti mungkin bumbunya ada yang kurang, rasanya juga beda lagi ya. Kemudian ketekunan. Karena proses pengolahannya lama, harus diaduk. Kalau tidak diaduk bawahnya lengket. Karena gulanya banyak. Nah, yang karena pengadukan yang berulang inilah ya, maka gudeg itu adalah cermin untuk melatih kesabaran. Ya. Yang selanjutnya adalah makanan sebagai identitas, karena merupakan bagian dari produk budaya yang membawa identitas dan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Misalnya, kalau kita dengar sushi itu identik dengan Jepang. Kalau kita dengar rendang itu identik dengan Padang. Walaupun banyak rendang-rendang dari berbagai daerah lainnya ya. Kemudian juga makanan itu memperkuat brand suatu komunitas budaya. Dia merupakan simbol dan ikon suatu kelompok masyarakat atau daerah atau negara. Kita ambil contoh rendang. Kalau kita dengar kata rendang itu bicaranya adalah pasti Padang ya. Kalau kita dengar sate Marangi, oh itu bicaranya sate dari Purwakarta. Ya. Jadi dia mewakili budaya suatu kelompok masyarakat. Ya. Kemudian makanan itu adalah kebutuhan primer manusia untuk bertahan hidup. Ya. Jadi makan adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya. Nah, kemudian untuk kenyamanan. Bayangkan kalau kita lapar, tidak mungkin kita akan nyaman. Nah, dan dia adalah pemuas lapar kita. Ya, sehingga kalau sampai kelaparan kita bilang, aduh ususnya udah lengket nih, gitu ya. Nah, kemudian sarana sosialisasi. Ya, makanan itu sebagai sarana sosialisasi. Alat yang kuat untuk memfasilitasi interaksi sosial. Memperkuat hubungan antar individu dan menciptakan pengalaman sosial yang berharga. Yang selanjutnya, makanan adalah sebagai alat komunikasi, digunakan sebagai alat penyampaian pesan, emosi, nilai-nilai, interaksi sosial, variasi penggunaannya tergantung pada budaya, konteks dan tujuan komunikasi yang ingin dicapai ya. Nah, bahkan makanan itu juga berkaitan erat dengan bahasa. Kenapa saya katakan demikian? Bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan empek-empek. Empek-empek itu kan simbol sebetulnya. Tapi kalau kita nggak pakai bahasa, saya pengen pesan makanan ya. Pesan makanannya apa? Itu loh dari ikan yang dihaluskan, didapat dari sungai Musi, ya. Kemudian dicampur dengan tapioka, lalu dibentuk, direbus, lalu digoreng. Hanya mau nyebut kata empek-empek, panjangnya segitu. Nanti kartu menu di restoran berapa panjang begitu. Ya, jadi bahwa kaitannya itu erat semuanya, mau dikaitkan dengan apa makanan pasti bisa ya. Nah, kemudian bahwa makanan itu adalah sebagai sumber diplomasi juga. Dia berkembang yang sering kita kenal dengan katanya soft power ya. Nah, melalui dapur, meja makan, resto, maka dapat membantu mengangkat citra negara. Kita masih ingat ketika kejadian 2016 apa 2017 di mana hutan di Sumatera itu terbakar ya, merusak lingkungan dari Singapura dan Malaysia.
Maka Presiden Jokowi itu melakukan diplomasi ya melalui makanan. Dia datang ke Singapura, dia sarapan pagi di rumah Perdana Menteri Singapura. Jadi ternyata itu bisa diselesaikan tanpa harus berperang dan sebagainya. Itulah salah satu cara ya. Dan bahkan secara sekarang ini kan lagi musim Pilpres ya. Dengan Pilpres yang lalu saya masih ingat itu di berbagai koran dengan diplomasi sotonya. Bagaimana dengan diplomasi soto beliau terpilih menjadi presiden yang sekarang sudah yang tahap kedua mau berakhir. Nah, jadi itu adalah sebagai bukti bahwa makanan itu adalah juga mempunyai kekuatan sebagai untuk alat diplomasi. Heritage, cara untuk memahami sejarah dan budaya melalui kuliner untuk dapat menghargai keragaman budaya suatu kelompok masyarakat atau daerah atau negara dan di seluruh dunia melalui hidangan khasnya. Dan makanan juga menarik wisatawan untuk datang ke tempat di mana makanan itu diproduksi. Ya, sehingga melalui tentunya gastronomi, pariwisata. Ini hanya sebagai pembuka ya. Kenapa memang ini berkembang? Tadi Bu Garjito menyampaikan berkembang dengan sangat cepat. Ya. Karena tadi alasannya ya. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan istilah gastronomi. Gastronomi dulu tuh nggak dikenal. Orang taunya kalau bicara gastronomi makanan. Kalau tidak makanan, pangan. Terus berkembanglah di tahun 2005 istilah kuliner. Dulu nggak ada istilah kuliner, ya. Tahun 2005. Kemudian boga dari bahasa Sanskerta. Ya. Ini perkembangan istilah gastronomi sebelum sekarang populer dengan nama gastronomi. Nah, kemudian sebetulnya gastronomi itu diawali pada abad ke-16. Yaitu dari bahasa Yunani yang artinya gastronomia. Gabungan dari kata gaster yaitu lambung dan nomia hukum atau aturan. Ini saya kutip dari Ibu Garjito, Gastronomi Indonesia yang Memesona tahun 2021 pada Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi. Jadi awalnya sebetulnya gastronomi ini, kata gastronomi digunakan pada konteks medis, yaitu pengaruh makanan terhadap kesehatan. Awalnya itu. Ya. Nah, kemudian tahun 2005 di abad ke-16 berkembang 200 tahun kemudian, maka pada abad ke-18 dipopulerkan oleh Jacques Berchio tahun 1804. Di mana merujuk pada studi keahlian memasak. Awalnya ini. Kemudian penyajian makanan tidak hanya mengkonsumsi makanan saja, tapi juga dari sudut organoleptik. Jadi menggunakan sudut panca indera. Ya. Suasana, aspek sosial, emosi dan kenangan serta keterlibatan saat proses dan menyiapkannya. Di sini terjadilah proses yang namanya revolusi cita rasa. Yang tadinya makanan itu tidak punya rasa, paling-paling hanya garam. Kemudian setelah dikenalkannya lada, pala, yang ternyata itu semua datangnya dari negeri kita, maka makanan Eropa mulai punya rasa. Sebetulnya makanan kita itu sudah punya rasa lebih dulu, ya. Dia nggak punya rasa. Nah, jadi setelah masuk ke Eropa dengan harga yang 1000% lebih mahal daripada di tempat aslinya, ya, itu membuat orang dari Eropa berlomba-lomba untuk di mana sini negeri negeri Asia yang menghasilkan lada, pala dan sebagainya yang kita kenal dengan aneka rempah-rempah. Ya. Kemudian ya pengertian kuliner dan gastronomi. Ya. Kuliner itu adalah seni persiapan.
hasil pengolahan dan penyajian masakan. Jadi kuliner itu lebih ke arah teknik untuk pengolahan makanan, ya. Nah, diserap dari kata culinary, ya. Jadi tadi kemarin saya bilang bahwa tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya kuliner itu awalnya nggak dikenal, taunya masakan dan sebagainya, ya. Nah, diserap dari kata culinary yang pada waktu itu populer di Indonesia tahun 2005 dari tayangan TV Wisata Kuliner. Kalau nggak salah Pak Bondan almarhum itu. Nah, dari situ kata kuliner, ya. Nah, kemudian alat ukur kalau kita pengen tahu yang kita olah itu bagus atau tidak, berkualitas atau tidak, maka dia menggunakan alat ukurnya adalah panca indera. Ini saya ambil dari Dahl dalam buku Dahl tahun 2009. Artinya panca indera menggunakan mata, tangan untuk meraba, ya, lidah, penciuman, ya, itu digunakan untuk mengukur berkualitas atau enggak nih, gitu ya. Nah, jadi kita tahu makanan dari Pak Gilang itu berkualitas. Ini salah satu alat ukurnya. Nah, pertama adalah cita rasa. Apa yang masuk dalam cita rasa? Cita rasa itu adalah kita bicara rasa. Dalam masakan, ya, rasa cuma ada 4. Asam, asin, manis, pahit. Ya. Tinggal nanti kalau misalnya tadi ada kue mangkok yang benar tuh rasanya seperti apa? Apa sangat manis atau manis? Atau kurang manis atau sangat tidak manis? Nah, itu nanti diberi kriteria, kita beri nilai dia. Nah, kemudian yang kedua aroma. Ya, aroma itu adalah sesuatu yang ditimbulkan dari akibat adanya proses kimia dan fisika. Ya. Kita manggang daging, bikin sate, itu akan muncul aroma. Ya. Kemudian umami. Umami itu kegurihan. Jadi ketika makanan kita pakai santan, pakai keju, pakai susu, ya. Nah, maka umami itu harus kita ukur. Ya. Tapi ketika misalnya makanan yang kita buat itu tidak menggunakan bahan-bahan yang memberikan rasa gurih, nggak perlu umaminya itu diukur. Gitu. Kemudian trigeminal. Trigeminal itu kita kadang kan nah kebetulan kita minum teh ya. Sekarang itu saya kebetulan ngambil teh mint, ya, mint tea. Itu kan semeriwing. Nah, itu masuk trigeminal. Amis, ya, pakai masakan ikan, amis, itu trigeminal. Ya. Kemudian kalau ada rasa yang nggak enak, apa kayak jamu apa ya, jamu yang bukan pahit, tapi apa ya, sepet, getik, ya. Nah, itu kita ukur trigeminalnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tekstur. Tekstur itu mengukur untuk sebuah roti dengan mengukur es krim nggak sama. Kita bicara mengukur roti itu kita bicara teksturnya adalah bagian kulit atas, bagian kerak, ya, kemudian tengah, ya. Tapi kalau misalnya kita mengukur kerupuk, ya kita antara lain mengukur kerenyahan. Kalau roti nggak usah diukur kerenyahannya. Ya, roti yang fresh ya, bukan roti yang dipanggang. Nah, itu tekstur. Ya. Kemudian warna. Ya. Warna yang benar kalau alami bikin apa itu, cendol gitu ya. Nah, itu kan hijaunya nggak sama dengan hijau yang pewarna. Nah, jadi warna harus diukur. Kalau mau lihat kualitas kita benar apa enggak. Kemudian konsistensi, kekentalan. Kalau dia membandingkan dengan cairan. Kalau nggak ada cairannya konsistensi nggak usah diukur. Ya. Kemudian estetikanya bagaimana. Ya. Nah, ini adalah untuk bicara mengukur makanan. Nah, karakteristik kuliner itu pasti pakai resep.
Karena kalau nggak pakai resep nggak standar. Sekarang sotonya rasanya camplang, besok gurih, lusa lain lagi. Ya. Kemudian berikutnya lagi pemilihan bahan baku. Seperti apa bahan baku yang paling tepat untuk membuat suatu produk? Ya. Persiapan memasaknya bagaimana? Ya. Teknis dan proses memasak. Ya. Langkah-langkah memasaknya itu seperti apa yang benar. Ya. Kemudian contoh sederhana, untuk mengiris daging saja. Apabila kita salah iris, maka dagingnya ketika dimasak akan liat. Nah, ini proses. Kemudian pengolahan makanannya, ya. Penyajian makanannya dan estetikanya. Ya. Nah, intinya kalau kita bicara makanan, masak, maka itu bicaranya adalah the art of good cooking. Ya, memasak yang baik, yaitu suatu pengetahuan dan keterampilan tentang seni memasak yang baik. Ya. Nah, ini diambil dari Bober, buku Bober tahun 1999. Nah, kemudian ya, kalau gastronomi, di mana bedanya gitu ya? Jangan kita masuk di dalam IGC yang katanya Indonesian Gastronomy Community. Ketika nanti ditanya apa sih bedanya sama kuliner, nah nggak tahu kan, nggak enak juga. Nah maka kita lihat di sini, gastronomi itu adalah penyiapan, proses, menyajikan makanan, menikmati makanan. Ya, dia termasuk menikmati. Ya. Kemudian serta mengkaji makanan tersebut dari aspek sosial, sejarah, budaya, geografis, psikologi dari memasak dan lain-lain. Semua keilmuan bisa. Tinggal kita melihat dari sudut mana. Seorang antropologi membahas gastronomi tentu berbeda dengan seorang ahli hubungan internasional membahas gastronomi. Jadi dari berbagai sudut. Ya. Nah, maka dikatakan adalah the art of good eating. Suatu pengetahuan dan keterampilan tentang seni makan yang baik. Seni makan. Kalau tadi seni memasak yang baik. Ya. Nah, kemudian apa karakteristik gastronomi? Unsurnya lihat sejarah. Salah satu bidang keilmuan. Ya. Asal usul bahan baku masakan. Ini kalau kita bilang bicara cabai, saya ingat banget itu waktu kita menyusun apa ya? Museum ya kalau nggak salah MGI itu bicara cabai. Nah, asal usulnya dari mana sih cabai? Oh, ternyata itu dari dari Amerika Selatan, terus lari ke Eropa, dari Eropa masuk ke Indonesia. Kebetulan kok cocok ditanam di Indonesia. Ternyata cabai itu nggak seperti yang cabai puyang itu yang kering itu ya, yang kayak apa zaman sebelumnya tuh dikenalnya cabai puyang, tapi bukan cabai yang sekarang banyak di pasar. Biasanya cabai puyang itu dipakai buat jamu. Nah, kalau itu dipakai karena kadang-kadang karena pedasnya itu berbeda, itu akan mengganggu lambung. Nah, sementara yang ini kalau dimakan wajar, cabai yang kita kenal ya biasa aja gitu. Nah, kemudian ya, kemampuan berinovasi terhadap komponen-komponen yang dipakai dalam masakan, ya, tekstur dan cita rasa dalam makanan. Itu kalau dari sejarah. Budaya, kita bicara faktor etnis lokal, termasuk agama, ya, kepercayaan dan adat istiadat, serta nilai-nilai kearifan lokal. Ini kalau dari sudut budaya, ya. Nah, selanjutnya ya, kalau kita lihat dari lanskap geografi, faktor geografi ya, kalau dari pasti kita bicara faktor geografi. Daerah dingin nggak sama dengan daerah panas, ya. Makanannya, bahannya, cara masaknya, ya. Kemudian iklim, tingkat keragaman suku lokal, ya.
dan mempengaruhi masakan. Ya, mempengaruhi masakan atau akulturasi kuliner. Kalau kita bicara akulturasi kuliner, ya, itu ada beberapa tahapan. Nggak langsung caplok begitu aja. Apa itu tadi ada kue mangkok. Itu kan akulturasi kuliner dari Cina. Ya. Nah, biasanya dimulai dari proses yang namanya asimilasi. Ya, nggak langsung diambil dari Cina begitu saja, tapi asimilasi, yaitu elemen makanan asing mulai masuk ke dalam makanan lokal. Nah, melalui kontak apa? Kontak budaya, seperti perdagangan, adanya migrasi, interaksi budaya dan lainnya. Masyarakat mulai mencoba dan mengenalinya. Contoh, lumpia. Lumpia di negeri Cina seperti itu. Ya, dicontek aja begitu diambil. Awalnya seperti itu. Itu yang namanya asimilasi. Kemudian tahu pong. Tahu pong itu tahu yang tengahnya berlubang itu ya, bolong. Ya. Kari India. Itu hanya diambil begitu saja. Kueku. Kueku tuh ada yang bilang kue cinta yang warna merah gitu ya. Tadi ada juga di situ, ya. Kue mangkok. Bacang. Ya. Kemudian kue bolu Madeline. Kue bolu Madeline itu ternyata saya perhatikan dari berbagai daerah di Indonesia itu ada. Kue bolu yang kering itu kecil. Ke Aceh ada, ke Medan ada, terus itu. Ya. Nah, itu dari Eropa dulu ngambilnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua akomodasi. Jadi tahap kedua kalau tadi nyontek aja, nyaplok aja, ya. Nah, kemudian kalau yang ini sudah mulai berubah. Jadi elemen asing tadi berintegrasi dengan makanan lokal. Dia berintegrasi. Ada perkawinan masuk ya. Nah, mencampurkan elemen asing dengan tradisional melalui penyesuaian. Penyesuaian apa? Resepnya, teknik memasaknya mungkin ya. Untuk mengakomodasi bahan-bahan dan menghasilkan cita rasa yang baru. Nah, menghasilkan apa? Variasi baru. Contohnya, Bapak Ibu kenal dengan namanya roti canai, yang banyak di Aceh misalnya. Ya, itu diadop, tetapi enggak, mengadopnya masih malu-malu gitu. Jadi dikawinkan, perkawinan begitu. Kemudian odading itu roti bantal itu loh yang segi empat, tengahnya pakai ditabur wijen. Nah, odading ada yang bilang bolang-baling, ya. Nah, itu kalau sekartenan di Jogja itu pasti ada. Itu. Nah, itu kan apa? Mengadop dari roti. Ya. Cuma karena kita belum punya oven, ya, itu kan alat teknik memasak yang lebih canggih. Ya udah digoreng, gitu loh, ya. Kemudian siomay. Siomay yang asli itu kan hanya pakai kulit siomay itu ya. Terus atasnya dikasih taburan wortel cincang merah. Begitu aja. Sambelnya juga berbeda. Nah, diadopsi sama kita. Wah, kayak gitu kulitnya susah bikinnya dan sebagainya. Maka siomaynya dibikinlah hanya dibulet-buletin aja. Begitu, kalau nggak di oval. Kemudian kok nggak enak ya, tepung aja. Nah, kemudian dicampurlah dengan sayuran, ya, antara lain dengan pare, ya kan? Itu terus ada pakai kentang dan selanjutnya. Terus sausnya, saus yang kita kenal sekarang itu saus yang pakai saus tomat dengan sambal, itu kan kita nggak mengenal awalnya. Nah, kita kenalnya kacang, nah itu dikombinasi, dikasih saus tomat, dikasih saus sambal dan sebagainya. Klaper tart dari Manado, ya. Selat Solo itu kan nyontek dari stik, ya. Sausnya pakai kecap, ya. Kemudian sup tomat Maluku itu dari mencontek dari masakan Belanda, dari tomato soup, ya. Nah, ini namanya akomodasi. Tahap berikutnya baru rekombinasi. Rekombinasi ini adalah elemen asing bercampur dengan lokal, menciptakan hidangan baru, menjadikan identitas yang unik. Rasanya beda,
dan khas hidangan asli. Jadi udah nggak kelihatan lagi bahwa kalau tadi akomodasi masih kelihatan. Ya, apalagi yang tadi pertama, ya. Nah, di sini contoh misalnya jadi hidangan baru menjadi bagian dari warisan kuliner lokal yang baru. Kita kenal soto mie Bogor. Soto mie Bogor itu sebetulnya pengaruh dari Cina awalnya. Tapi kan udah nggak kelihatan mie ayamnya, mie baksonya udah nggak kelihatan. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu masyarakat menganggap kalau bak itu adalah babi. Nah, bakso jadi yang bulat-bulat walaupun dari daging sapi mau pakai ayam pakai apa? Imajinasinya adalah babi. Maka diganti dengan apa? Daging. Awalnya si daging ya zaman dulu. Sekarang kalau lama-lama jadi koyor, habis koyor kok jadi itu ya, apa namanya? Yang kulit itu loh. Ya, kulit kikil. Nah, sekarang karena daging makin mahal. Ya. Nah, kemudian pakai kecapnya apa? Oh, kecap manis. Nggak pakai kecap asin. Ya, itu perubahan yang sudah menjadi sebuah hidangan yang berbeda. Kemudian wajik ketan, ada martabak telur, itu dari India. Kari Aceh, nasi kebuli, kue kamir. Kalau Bapak Ibu pergi jalan itu ke Celilitan, itu kan banyak turunan Arab ya. Nah, kue kamir itu banyak di sana dijual sebagai hidangan sarapan. Jadi kalau kita kelaparan gitu lewat pagi-pagi belum sarapan, itu udah dibungkusin. Nah, spek tuh berapa ya? Ada 5.000, ada yang 10.000 gitu. Jadi nggak ganggu lalu lintas, harus berhenti. Karena kita nyiapin uang terus datang orang yang ngasih gitu. Nah, kemudian kambing bakar, teh, kopi, rempah, itu Arab pengaruhnya. Kemudian sayur babanci. Sayur babanci itu sayur yang dari pakai kelapa muda itu, ya. Kemudian gorengan Betawi. Dinamakan gorengan Betawi itu karena masaknya pakai penggorengan besar. Ini pengaruh Arab. Adanya di daerah Tanah Abang dan sekitarnya. Isinya isi perut. Ya, isi perut. Ya, pokoknya leher ke atas lah, Bu. Leher ke atas tuh bicaranya enak. Jangan tanya habis itu mau sakit, mau apa, nggak usah ditanya. Leher ke atas, ya. Karena memang orang kita itu masih leher ke atas. Sehat nanti dulu, ya. Nah, kemudian metode memasak, ya. Metode memasak itu teknik dan proses memasak, ya. Jadi teknik memasak ada rebus, panggang, goreng dan sebagainya. Nah, kemudian proses memasaknya, ya. Ini saya ambil dari Dani tahun 2003. Nah, sekarang karakteristik, seperti apa karakteristik gastronomi Indonesia? Karakteristik gastronomi Indonesia itu kaya ragam, kaya rupa, kaya rasa, kaya nuansa. Sehingga gastronomi Indonesia menghasilkan banyak sekali pilihan hidangan. Ya. Kemudian banyaknya pengaruh akulturasi budaya dari pendatang. Sehingga menghasilkan makanan yang baru. Apa yang tidak diakulturasi oleh kita? Ketika penjajahan Portugis, ya, Belanda masuk. Terus Inggris, masuk Jepang. Bangsa yang berkenalan karena perdagangan, India, Cina, Arab. Itu ada masuk hampir di setiap daerah, ya. Nah, jadi banyak pengaruh akulturasi di sini. Mengkategorikan makanan sehari-hari dan kesempatan khusus, itu makanan Indonesia. Kita punya makanan untuk persembahan. Upacara keagamaan juga ada. Untuk sesaji dan ritual. Simbol dan ungkapan ada di dalam hidangan Indonesia. Ya, yang belum tentu ada pada hidangan Eropa. Nah, kemudian hidangan Indonesia dikenal dengan kaya rasa. Hidangan tersebut menjadi national cuisine yang otentik dan menjadi ciri khas Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya tadi gastronomi itu berkembang sedemikian rupa dengan cepat karena faktor-faktor ini. Ya. Struktur hidangannya lengkap. Bayangkan kita punya makanan pokok Sabang sampai Merauke, ya.
Lauk pauk. Lauk pauk itu juga ada yang berkuah banyak, berkuah sedikit, dan kering. Ya. Kemudian sayur dan lauk pauk sayuran. Beda ya. Kalau sayur kita mengatakan sayur itu pasti berkuah banyak. Nggak pernah misalnya Bapak mengatakan masak sayur apa hari ini, padahal yang keluar pecel. Ya. Ayo kok bilang sayur apa masaknya? Sayur bening. Kita udah bayangin begitu bilang sayur bening itu kuahnya seember. Gitu kan? Ya. Nah, kalau lauk pauk sayuran itu berkuah sedikit. Kalau kita bilang mungkin kayak cah oseng-oseng atau kering sayurannya, ya. Kayak pecel, gado-gado dan sebagainya. Nah, kemudian kita kenal kerupuk. Kenal keripik, rempeyek, emping. Berapa aja itu? Ada selondok dan sebagainya. Ya. Sambal juga kita bagi lagi. Sambal mentah, sambal matang, sambal setengah mentah setengah matang karena dicampur. Ya. Aneka kue tradisional. Ya. Manisan. Ya, manisan kita terkenal. Tape. Ya, salah satu makanan fungsional. Puding Indonesia, ya puding santan itu yang pakai kelapa pakai gula merah itu. Ya. Bubur yang manis itu sebagai dessert, karena bubur yang asin nanti sebagai makanan pokok atau makanan sepinggan. Ya. Kolak, es krim, ya. Setup, aneka minuman panas, minuman dingin, herbal dan alkohol. Ya. Minuman alkohol Indonesia kenal, terutama untuk wilayah Indonesia Timur dan Barat, di Sumatera Utara, di Medan. Ya. Nah, kemudian memiliki hidangan unggulan yang kaya akan fermentasi, bernilai fungsional, tempe. Ya. Mie letek dari Jogja, gatot, tape, dadih, brem, kecap, terasi, tempoyak, itu merupakan sebuah kekayaan. Ya. Kemudian memiliki beragam rempah sehingga berfungsi peningkat cita rasa makanan, bahan obat, pengawet mayat, ya, sarana pemujaan, dan katanya peningkat kualitas seks. Ya, inilah ragam rempah. Ya. Yang akhirnya diburu dari negeri Eropa. Memiliki makanan sebagai sahabat rakyat. Ini mau orang berpangkat sampai orang gak berpangkat. Dari orang yang nomor serinya udah gak ada karena saking banyaknya uangnya, sampai yang untuk dapat uang 10.000 sehari aja setengah mati. Itu mengenal sambal, kerupuk, kecap, ikan asin, lalapan. Jadi dikatakan makanan sahabat rakyat. Ya. Memiliki tanaman multiguna. Kita lihat kelapa serta produk dari kelapa. Mulai dari akar sampai itu ujungnya yang berbuah itu dipakai. Ya, itu maka disebut tanaman multiguna. Ya. Nah, kemudian istilah lainnya kita mengenal istilah boga. Jadi kalau kita bicara dengar boga itu artinya makanan. Upaboga itu gastronomi. Kemudian adiboga fine dining. Ya, jadi fine dining itu adiboga. Tata boga pengetahuan tentang seni keahlian memasak dan mengolah makanan. Ya, jadi ini lebih ke arah mengolahnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kajian keilmuannya? Kuliner dan gastronomi. Kalau kuliner itu pasti kajiannya tata boga. Pengetahuan yang dipakai adalah pengetahuan boga. Tapi kalau gastronomi itu semua bidang. Kita mulai dari tata boga. Tata boga masuk di gastronomi. Ya. Pangan, gizi, antropologi, arkeologi, sejarah dan ilmu lainnya yang relevan. Ya. Jadi dia lebih luas ini. Ya. Sementara kalau kuliner hanya satu. Ya. Ini perbedaannya kuliner dan gastronomi. Ya. Nah, bagaimana perkembangannya di dunia gastronomi? Kita mulai dari zaman masa prasejarah zaman kuno, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum dan Neolitikum.
Pertama dulu zaman ini orang hanya berburu dan memetik. Pakainya trial and error. Kalau selamat ya hidup, kalau nggak selamat ya udah dud. Nah, nanti hanya dipakai gini, oh iya jangan makan buah itu, nanti kalau kamu makan nanti mati loh. Ya, itu turun temurun disampaikan. Nah, kemudian mulai dia kumpulkan, bawa pulang biar besok nggak ke hutan lagi. Dia kumpulkan, dia sebar, makan rambutan dia buang begitu saja. Kebetulan sedang musim hujan. Nah, ketika sedang musim hujan maka tumbuhlah subur itu. Oh ternyata bisa berbuah. Ya. Tanaman dan hewan tumbuh dan berkembang secara tidak sengaja pada masa ini. Ya. Lalu mulai ditemukannya api. Ketika ditemukannya api dan manusia dapat mengendalikan api, disitulah pertama kali proses memasak dimulai. Jadi kapan proses memasak dimulai? Jangan tanya tahun. Tapi adalah terciptanya proses memasak saat manusia dapat mengendalikan api. Mungkin di wilayah Afrika yang selatan sama yang utara berbeda karena belum ada HP. Nggak bisa telepon-teleponan. Nah, jadi mungkin saja yang di selatan lebih lambat dibandingkan yang utara. Ya. Jadi ini tergantung wilayahnya. Kemudian zaman klasik di abad ke-1. Di sini berkembang etika makanan dan rasa. Ya. Romans ya mengatakan di sini dia menciptakan resep, mengadopsi kebiasaan kuliner Yunani. Ya, jadi kebiasaan kuliner Yunani diadopsi dengan menciptakan resep-resep baru. Ini abad ke-1, zaman klasik. Abad pertengahan, abad 11 sampai 13, makanan dipengaruhi oleh ketersediaan dan musimnya. Ya. Dan para chef kerajaan menciptakan hidangan-hidangan yang spesial dan rumit. Ya, di sini berkembang pada abad ke-11 dan 13. Variasi rasa karena masuknya rempah-rempah ke Eropa. Karena dulu pala, lada dan sebagainya itu adanya dari wilayah selatan, yaitu khususnya dari Indonesia. Nggak tahu orang Eropa itu ditanamnya di mana. Dari Pulau Banda dibawa ke Surabaya oleh pelaut-pelaut dari Makassar dan sebagainya. Sampai Surabaya dibawa oleh orang Jawa ke Malaka, ke Aceh. Ya. Dari Aceh dibawa oleh orang Arab dan orang Cina menuju Venesia. Nah, sampai Venesia harganya udah 1000%. Karena sampai di Venesia maka makanan dari Eropa mulai punya rasa. Tadinya nggak punya rasa, ya. Nah itu di situ berkembang. Kemudian dicarilah di mana sih ini ditanamnya. Taunya yang dicari India, ya, nggak ketemu. Lalu Columbus nyasar ke Amerika, benua Amerika yang ditemuin, nggak nemuin itu Pulau Banda, ya. Kemudian Magelhaens dan seterusnya, ya. Akhirnya bisanya masuk ke sini adalah ketika pedagang-pedagang Arab dan Cina tidak bisa menahan masuk ke arah negeri kita ini. Maka mulailah pertama India, dari India terus ke negeri kita, akhirnya sampailah ke Banda. Itulah perkembangan dari rempah. Ya, kalau ceritanya bisa 2 jam banyak. Ya, tapi intinya seperti itu. Ya. Lalu dari situ juga makanan Eropa tadi saya bilang menjadi lebih punya rasa. Kemudian ya di sini eksplorasi dan era penjelajahan abad ke-15 dan 17 di mana penggunaan bahan pangan baru di Eropa, ditemukannya tomat, kentang dan cabai di sini ya. Kemudian perdagangan global dan adanya dalam hal bahan pangan. Ya, ini di sini terjadi eksplorasi dan era penjelajahan ya. Nah, kemudian revolusi industri pada abad ke-18 sampai 19 di mana perubahan besar dalam produksi makanan dan penyimpanan terjadi
penyimpanan makanan karena harus diawetkan dalam perjalanan yang panjang, ya. Kemudian konservasi makanan. Jadi artinya makanan mulai diawetkan dengan cara dikeringkan, digarami dan sebagainya. Lalu pengemasan, transportasi dan distribusi yang lebih baik, serta semakin berkembangnya gastronomi molekuler. Ya. Teknik-teknik memasak di sini berkembang, ya. Mungkin nanti Ibu bisa lebih menjelaskan karena beliau orang Tekpang, ini ya. Nah, jadi mungkin bisa lebih menjelaskan ini. Nah, kemudian ya, abad ke-20 restoran modern berkembang, hidangan eksotik dan unik, tata cara makan mewah yang disebut dengan fine dining. Makanan siap saji dan cepat saji mempengaruhi budaya makan global. Ya. Ditemukan McDonald dan sebagainya. Ini di sini, ya. Berkembangnya peralatan masak modern dan penemuan bahan-bahan kimia sebagai bahan pengawet meningkatkan katanya kualitas dari produk makanan. Kalau sekarang ada dampak akhir belakangannya, ya pasti ada lah, karena bermain bahan kimia di situ. Kemudian menekankan kualitas dan keberlanjutan serta mulai penghargaan terhadap makanan lokal. Ya. Ini abad ke-20. Abad ke-21 pentingnya keberlanjutan dan masalah lingkungan mengubah cara memandang makanan. Ya. Minat dalam makanan organik dan lokal mulai di sini. Ya. Walaupun kalau makanan organik jadi mahal, ya, karena memang prosesnya juga mahal. Ya. Kemudian teknologi semakin berkembang dalam memasak dan menyajikan. Perkembangan seni kuliner molekuler dan makanan berbasis tanaman. Jadi sekarang back to nature. Buah sayur dan seterusnya. Ya. Itu berkembang lagi. Jadi kayak kembali lagi ke zaman dulu. Ya. Nah, kemudian perkembangan gastronomi Indonesia. Kalau tadi ada di dunia, kalau sekarang ada di Indonesia. Di mana perkembangannya? Masyarakat mulai mengenal pertanian dan perikanan. Ini zaman prasejarah di Indonesia. Pemanfaatan bahan pangan lokal mulai dipakai. Mulai digunakan rempah-rempah seperti rada dan kapulaga. Ini zaman prasejarah. Ya. Kemudian abad ke-4 hingga ke-14, ya, saya nggak bikin yang sangat rigid, nanti bosan karena bukan mata kuliah sejarah gitu ya. Jadi saya gabung-gabung gitu ya. Nah, makanan dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddha. Makanan ritual menjadi hal yang penting. Gastronomi Indonesia diawali dengan ditelusuri melalui relief candi dan prasasti, terutama dari Candi Borobudur yang pernah IGC lakukan dengan Gastronesia. Ya. Kemudian populer penggunaan kelapa dan bumbu eksotis yaitu kunyit dan serai. Di sini pada abad ke-4 hingga ke-14. Abad ke-14 sampai ke-16 makanan dipengaruhi oleh ajaran Islam. Karena di sini Mataram Islam berkembang. Ya. Perubahan gastronomi Indonesia terjadi saat bangsa Eropa datang ke Indonesia mencari sumber rempah. Tadi yang saya sudah ceritakan. Itu dimulai di abad ke-15. Aceh menjadi pusat perdagangan rempah. Pala tidak ada tumbuh di Aceh. Cengkeh tidak ada tumbuh di Aceh. Tapi makanan Aceh rempahnya luar biasa jumlahnya. Ya. Tapi tanaman itu tidak ada. Kenapa? Karena dia sebagai pusat perdagangan. Pusat perdagangan bumbu-bumbu rempah. Ya. Maka disitulah ya. Kemudian Aceh menjadi pusat perdagangan rempah, terjadi akulturasi masakan Aceh dengan 123 bumbunya. Ya, itu masakan Aceh. Ya. Muncul ragam makanan yang lebih bervariasi dan munculnya makanan kaya rempah. Ya. Makanya tidak aneh spice of the world. Ya, Indonesia itu memperkenalkan spice of the world. Ya. Kemudian zaman kolonialisme abad ke-17 sampai 20. Masuknya pengaruh kuliner Eropa dari penjajah Belanda, Portugis dan Spanyol.
Mulai banyaknya penggunaan daging sapi dan roti. Ya. Terciptanya makanan perpaduan Indonesia Eropa. Kita kenal nasi goreng, babi kecap dan sebagainya. Ya. Dan ada lagunya itu, lagu nasi goreng. Ya. Nah, dikenal dan juga di sini Reistafel dan memuncak pada abad ke-19. Reistafel itu saya baca dari buku Fadli Rahman. Ya. Dimulai adalah pada waktu itu terjadi mismanagement pada perdagangan Belanda, VOC, ya, mengalami kepailitan. Belum pailit sih, tapi baru ikat pinggang. Ya, ikat pinggang yang kencang. Yang tadinya semua makanan itu datang dari Belanda, dikirim, mulai dibatasi. Hanya apa? Hanya makanan untuk pejabat-pejabat tingginya. Nah, yang di bawahnya kau makanlah makanan lokal, bahan pangan lokal. Mulailah itu noni dan tuan Belanda melirik ke dapur kotor, kita bilang dapur basah. Ya. Nah, di situ dilirik, makan apa kowe? Nah, ternyata dia makan nasi kan. Di dapur basah itu kan si pegawai-pegawainya, tukang masaknya makan nasi, pakai sayur apa adanya. Coba kamu bawa ya ke dalam. Nah, di dalam kan nggak ada amben di ruang makannya si para pejabat-pejabat itu. Nah, maka ditaruh di atas meja, Reistafel, ya, nasi yang di atas meja itu, ya. Nah, itu makanan Indonesia itu semua, ya. Jadi di sini memuncak pada abad ke-19 dan Reistafel sampai hari ini masih populer, ya. Kemudian, ya, zaman kemerdekaan sampai sekarang. Ini berkembangnya makanan setelah kemerdekaan, ya. Diawali dengan buku Mustika Rasa. Mustika Rasa itu adalah perintah dari Soekarno pada tahun 1965 kepada Menteri Pertanian saat itu. Tapi Menteri Pertanian baru bisa menyelesaikan pada tahun 1967. Ya, tahun 1967 baru bisa selesai dengan terkumpul 1650 masakan. Ya. Nah, di sini ya terjadi munculnya buku ensiklopedia makanan Indonesia yang pertama. Ya. Mustika Rasa dicetak kembali. Ya, yang pertama dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Kebetulan saya masih punya buku aslinya. Kemudian dicetak lagi tahun berapa ya? Kira-kira 4 tahun yang lalu dari Komunitas Bambu. Ya. Dengan bahasa yang sama. Jadi kalau untuk orang-orang Gen Z sekarang bingung bacanya. Kasih masih pakai T, J, ya. Ceh itu enggak CA tapi TJ. Kalau TJA, TJI dan sebagainya. Jadi bakal anak baru, anak-anak yang milenial sekarang bacanya terbata-bata. Gitu, ya. Kemudian diminta untuk program nasionalisme mendorong penggunaan bahan pangan lokal. Ya. Tradisi kuliner Indonesia hidup kembali di sini. Ya. Dan terpopulernya makanan Indonesia di dalam dan di luar negeri. Ya. Nah, globalisasi dan perkembangan kuliner, saya agak cepat ya. Ini adalah persebaran makanan Indonesia ke penjuru dunia yang semakin luas. Ya. Munculnya restoran Indonesia di banyak negara. Namun sayang, menurut Hasanah, pada tahun 2013 baru ada 96 resto tersebar di 15 negara. Jadi kalau 96 bagi 15 rata-ratanya berapa itu? Ya. Terlambat kita, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya. Nah, munculnya kreasi kuliner modern dan makanan berbasis tanaman. Kemudian gastronomi Indonesia sebagai signature. Kita lihat ya. Rendang basah itu dari Sumatera Barat. Ya. Asam udang Aceh. Ya. Soto ayam Lamongan. Sate ayam Madura. Acar kuning sayuran dari Betawi.
rawon dari Surabaya. Ini adalah salah satu keanekaragaman. Banyak ya. Nah, kemudian ya, kita kenal keanekaragaman kue, manisan dan dodol tradisional. Kue talam ubi yang sudah kita modifikasi bentuknya. Ya. Klaper tart, dodol sirsak. Ini cuma ditelanjangin aja dari plastiknya, lalu kita bungkus dengan daun pandan. Ya. Jadi nggak di plastik-plastik begitu ya, kita buat seperti ini. Kemudian puding sagurangi, itu dari Maluku. Lalu kue sarang semut, manisan kolang-kaling Betawi. Manisan kolang-kaling Betawi itu tidak dimasak, tapi direndam dalam air sirup yang sudah panas, dididihkan. Kemudian setelah dididihkan sirupnya, biarkan dulu uapnya hilang, kira-kira 3-5 menit. Baru kolang-kaling yang besar-besar itu direndam sekitar 3-4 jam. Angkat, tiriskan, gulanya rebus lagi. Terus saja berulang-ulang sampai nanti manisnya cukup. Selesai sudah itu manisan. Ya. Jadi tidak direbus. Makanya dia agak kenyal-kenyal kalau manisan Betawi, kolang-kalingnya. Ya. Kemudian keanekaragaman minuman kita kenal. Mulai dari es puter, es cendol, ya, wedang tahu. Nah ini wine anggur Bali ya. Kemudian aneka minuman herbal ya, air serai, air jahe, wedang uwuh ya, dan teh poci ya. Banyak sih, saya hanya mengambil beberapa contoh. Penggunaan rempah yang semakin bervariasi. Bumbu pedas, orang Indonesia kalau nggak pakai ini nih nggak makan katanya ya. Jadi ini bumbu pedas ini menjadi selalu ada dalam dapur Nusantara ya. Makanan laut, kenapa kok makanan laut? Ya wong kita itu adalah negeri kepulauan, makanan laut pasti ada. Saya ambil contoh ini sup ikan kuah kuning dari Papua ya. Kemudian gado-gado, ini kreativitas dalam masakan. Gado-gado yang selama ini hanya sayuran dipotong-potong terus disiram sama kuah atau diaduk, kita sajikan seperti ini. Ini hasil pemotretan yang tadi saya tayangkan adalah hasil pemotretan untuk buku Handrawina Adiboga Nusantara ya. Berapa menit lagi Mbak? Oh 10 menit lagi. Oke, makasih ya. Nah, jadi dibuat sedemikian rupa ya, sehingga indah. Nah, kemudian warisan budaya tumpeng, sekarang naik daun ya. Aneka buah tropis ya. Ngapain makan itu apa yang buah-buah dari sana? Buah lokal aja bagus kok ya. Kemudian gastronomi pariwisata, yaitu konsep yang menggabungkan elemen gastronomi dengan industri pariwisata. Mengacu pada pengalaman perjalanan yang berfokus pada eksplorasi dan apresiasi makanan dan minuman pada konteks budaya, sejarah, geografi suatu daerah atau suatu negara. Ya. Kemudian tujuan dari gastronomi pariwisata adalah mempromosikan dan menghargai kekayaan kuliner suatu tujuan wisata. Mendukung budaya lokal dan melestarikan warisan gastronomi. Ya. Keberlanjutan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat setempat. Orang kita, para turis, entah turis dari negara manapun, mengalokasikan 40% dana yang dia alokasikan untuk perjalanan wisata untuk makanan. Ya. Jadi dengan demikian itu akan menambah income generating kita. Ya. Nah. Kemudian alasannya kenapa dikembangkan pariwisata gastronomi ini? Karena merupakan pasar potensi dan bisnis yang menjanjikan. Ya. Bentuk dari new tourism ini menurut PUN dalam Kivela dan Krotz tahun 2009. Turis kuliner merepresentasikan petualangan dan pertemuan budaya sebagai penjelajah menemukan resto baru, rasa baru dan pengalaman makanan yang baru. Ya.
Ini menurut Wolf dalam Kivela dan Krotz. Ya. Halal food bagi turis muslim dunia menjadi keharusan. Total pengeluaran muslim dunia tahun 2013 dari data yang saya dapat pada makanan dan minuman halal yaitu 1.292 miliar US dollar, setara dengan 10,8% pengeluaran kebutuhan makan minum penduduk dunia. Ini kata Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan tahun 2015. Ya. Terdapat 108 juta wisatawan muslim pada tahun 2014 dan Indonesia berada pada peringkat ke-6. Artinya ini adalah sebuah peluang dalam negara tujuan wisata muslim. Ini diambil dari studi Mastercard and Crescent ya. Dalam Global Muslim ya. Saya kutip juga dari Asisten Deputi Penelitian Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan. Nah, wisatawan menghabiskan hampir 40% anggarannya tadi saya sampaikan. Kaji kalau saya bawa itu 5.000 US dollar dalam perjalanan wisata saya, 40% itu habis untuk makanan. Lumayan kan? Ya. 50% pendapatan restoran dihasilkan dari wisatawan. Ini penelitian dari Graziani dalam yang saya kutip dari Aruman. Ya. Nah, pengembangan makanan tradisional pada bidang pariwisata itu adalah rendang. Kita mulai dari rendang awalnya. Merupakan salah satu makanan terenak dalam peringkat World 50 Best Food versi CNN. Kemudian dalam rangka mendukung program Indonesia Spice Up the World, dilakukan kerjasama dengan Bela Bulgaria ya, yang memproduksi rendang Padang 30 ton per bulan. Dihasilkan di Bulgaria. Tapi bumbunya diekspor dari ranah Minang. Ya sekarang kita bumbunya dulu lah. Ya. Nah, besok-besok kita produksi dagingnya sendiri di sini. Nah, sementara ini kita pakai dari Bulgaria. Ya. Nah, peresmiannya waktu itu Sandiaga Uno hadir. Ya. Kemudian langkah tersebut dikembangkan pada makanan terenak. Kalau seandainya itu dikembangkan pada makanan terenak lainnya, ya, seperti nasi goreng, sate ayam, soto ayam, gado-gado dan lain-lain, itu kan akan semakin banyak, ya, mendatangkan income generating. Taste Atlas yang juga memperkenalkan makanan populer, ya, makanan terenak. Dia mengatakan tahun 2021 makanan terenak adalah black soup, rawon. Tapi ini baru keluar bulan Agustus kemarin, ya, keluar. Itu terkenal terenak makanan berkuah terenak di dunia. Keluaran Taste Atlas. Bisa dilihat nanti di internet, ya. Kemudian diikuti gulai cincang dari Sumatera Barat. Ini adalah sub urutan ketiga di Asia tahun 2021. Sayur asem urutan ke-12 di Asia. Siomay Bandung itu adalah sebagai best rated street food. Ya. Makanan kaki lima. Ya katanya terbaik tahun 2023. Batagor itu urutan ke-6 juga sebagai best street food. Ini, ya. Jadi kita makanan itu perlu mendapat perhatian khusus. IGC alhamdulillah berdiri, dengan di sini kita bisa membantu, ya. Aspek yang berkaitan ada eksplorasi kuliner, pemahaman budaya lokal, promosi pariwisata, ya. Kemudian pengalaman wisata yang unik, ya, dan keberlanjutan, ya, dari wisata ini, ya. Kemudian gastronomi diplomasi saya nggak akan banyak cerita karena nanti ada pelatihan khusus dan lebih pas ahlinya. Saya bukan ahli diplomasi begitu, ya. Nah, intinya adalah bahwa gastrodiplomasi adalah penggunaan makanan sebagai alat diplomasi publik yang membantu mengangkat citra negara. Udah, intinya itu aja, ya.
Kemudian penggunaan makanan dan masakan sebagai instrumen untuk menciptakan pemahaman lintas budaya dengan harapan meningkatkan interaksi dan kerjasama. Bisa levelnya pemerintah dengan pemerintah, bisa juga pemerintah dengan publik. Nah, ini salah satu sarapan pagi pada level pemerintah dan pemerintah, ini antara Jokowi dengan PM Singapura kalau nggak salah. Nah, ini yang tadi saya bilang kebakaran hutan ya, waktu kebakaran. Jadi minta maafnya cara Jokowi seperti ini gitu. Nah, kemudian ekspresi kekayaan dan kekuatan seni budaya makanan suatu bangsa. Gastrodiplomasi merupakan bagian dari strategi diplomasi soft power. Dapur, restoran, dan meja makan dapat digunakan sebagai produk diplomasi kultural. Itu menurut Rockower 2010. Sayangnya jumlah gerai itu masih sangat terbatas. Bayangkan nih, tahun 2013 ya, tahun 2013 ya, kita 96 resto tersebar di 15 negara. Tahun 2003 ya, Thailand sudah 6.875. Beda 10 tahun loh. Dia 10 tahun lebih dulu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengejar. Ya. Nah, ini gastronomi branding, itu saya juga hanya menjelaskan bagaimana konsep menggabungkan aspek gastronomi dengan branding, yaitu strategi untuk membangun citra dan identitas merek. Ya. Gastronomi mengacu pada aspek terkait makanan, rasa, presentasi, teknik masak, bahan yang digunakan, pengalaman bersantap. Sementara kalau branding mengacu pada upaya untuk menciptakan citra, pesan, dan identitas yang kuat untuk merek atau bisnis di industri kuliner. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tujuan branding itu adalah membedakan merek atau produk dengan kompetitornya dalam benak konsumen. Nah, ini komponen-komponennya ya, dan ini daftar buku yang saya pakai beberapa saja. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan pujian besar untuk Ibu Dr. Arif Hadiati karena telah menyampaikan mengenai masalah gastronomi secara komprehensif. Saya kira sangat lengkap memberikan wawasan dan landscape ya. Landscape itu bahasa Indonesia memang dijadikan lansekap ya. Jadi kalau sekarang pemandangan lain lagi itu. Terima kasih. Nah, memang saya hanya punya satu pertanyaan yaitu mengenai istilah. Karena tadi dikatakan gastronomi wisata. Memang ada gastrodiplomasi. Tadi gastronomi diplomasi. Kalau kita menggunakan walaupun kata serapan dari bahasa asing, tapi kadang-kadang kita urutannya tetap menurut hukum DM. Jadi seperti tadi gastronomi wisata itu mungkin lebih tepat dikatakan ini hanya istilah ya, karena kita terus terang pengaruh Barat itu besar sekali, bukannya itu pengaruh manapun juga kita tuh sangat adaptif dengan pengaruh dari luar. Jadi dalam ini mungkin kita juga seperti tadi mengenai kuliner dan mengenai gastronomi kita jaga yang kita miliki, yang harus kita gali, kita lestarikan, kita kembangkan, begitu kan ya. Jadi mungkin ya wisata gastronomi. Saya ingat waktu tahun 2000-an saya ke Malaysia, di TV itu selalu ada acara jalan-jalan cari makan. Dan mereka cari makannya sampai ke Bukit Tinggi, ada kopi dari Bukit Tinggi yang dihidangkan dengan batok kelapa dan sebagainya. Jadi memang betul sekali bahwa gastronomi itu sekarang bermula dari kulineri begitu, itu akan menarik manusia seperti gula untuk semut begitu. Betul sekali. Jadi dan bagus sekali ungkapannya, dan memang betul bahwa rempah itu memang bermula dari kita mengalami perundungan lah gitu.
selama 350 tahun makin lama karena kita cukup sopan dan tidak licik sehingga akhirnya kita sempat ya dirundung selama waktu yang cukup lama begitu. Nah, jadi ini saya ingin menaikkan. Tapi ada lagi tadi gastronomi diplomasi. Itu beda artinya dengan diplomasi gastronomi. Gastrodiplomasi adalah diplomasi gastronomi bahasa Indonesia. Tapi gastronomi diplomasi, gastronomi yang dipakai untuk berdiplomasi begitu. Mungkin di dalam rumah atau mau mendekati pacar dan sebagainya juga memakai. Itu saja pertanyaan saya ringkas. Yang lainnya saya menyampaikan penghargaan setinggi-tinggi yang kedua hari. Karena betul-betul orang kadang-kadang pernah mendengar, tapi kemudian diceritain lagi, itu menyenangkan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Ari bisa menjawab. Langsung jawab ya. Baik, Bapak terima kasih atas masukannya untuk penggunaan kata tadi antara wisata gastronomi, kemudian antara wisata dan diplomasi pada gastronomi. Mungkin ya, karena memang dari berbagai buku yang ada itu belum ada satu kata yang sama. Kita mau pakai apa? Nah, mungkin kalau nanti kita mau mengusulkan dari IGC kepada pusat bahasa, ya, nggak jauh Pak di Rawamangun itu tempatnya, ya, di Rawamangun. Ya. Tadi sudah disebutkan. Ya. Tadi Bu Ari pencitraan. Nah, jadi artinya begini. Mungkin kalau jadi satu kata, satu pendapat misalnya dari kita IGC itu mau memberikan masukan apa, tentu dengan berbagainya, dan kita juga harus berdiskusi dengan ahlinya yaitu ahli bahasa tentunya ya. Nah, itu kita sampaikan sehingga nanti para penulis buku yang menulis tentang gastronomi pariwisata atau gastronomi diplomasi dan sebagainya mempunyai kata pegangan yang sama. Mungkin itu ada Pak, saya nggak bisa menentukan, tapi masukan sayanya itu. Terima kasih atas ucapan dari Bapak kepada saya. Ya, terima kasih jawabannya Ibu Ari, semoga memuaskan ya, Prof. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini udah kayak ujian S3 Bu. Ibu Ari, ya, Pak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas pencerahan paparan yang betul-betul memberi kita gambaran lebih jauh lagi mengenai gastronomi. Saya ingin mundur sedikit ke zaman dulu, karena sebetulnya yang disebutkan sebagai gastrodiplomasi itu sudah dikenal ratusan tahun yang lalu. Jadi ini bukan pertanyaan, tapi semacam statement gitu ya. Itu ada peribahasa Perancis yang kalau disebutnya adalah partager un repas, c'est aussi partager l'amitié. Kalau di Inggris kan adalah to share a meal is to share a bread of friendship. Dalam bahasa Indonesia, sama-sama makan bersama itu akan mempererat hubungan tali persaudaraan. Jadi kalau kita bicara sekarang mengenai gastrodiplomasi, itu sudah ratusan tahun sudah. Cuma sekarang kita akan kembangkan lagi sebagai suatu ilmu, sebagai suatu pengertian. Itu aja tambahan untuk saya, dari saya untuk malam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Memang sudah ada saya tulis sebetulnya, tapi memang tidak saya sampaikan because limited time. Tapi tadi yang Bapak sampaikan bahwa gastrodiplomasi itu adalah untuk kebersamaan, ya. Kemudian dengan makan bersama itu kita saling mengenal, itu ada seperti tadi. Tapi memang tidak saya bahas
waktunya sangat terbatas. Yang disampaikan berjilid-jilid. Terima kasih Pak. IGC